semuanya itu kembali kepada Pak Jokowi. Pertama, kalau jasanya tidak palsu, tinggal ditunjukkan aja kan selesai. Tapi kalaupun dikejar-kejar sama kalian, untuk apa sih dikejar-kejar? Toh pemerintahan dia udah selesai kan gitu. Ini kan rame. Terus perkembangannya dia bilang dosen pembimbing skripsi dia, Bapak siapa itu? Tapi kan Bapak itu tidak, pas diperiksa oleh Roy Suryo, tidak ada nama Bapak itu ya, dosen pembimbing. Tapi katanya itulah dosen pembimbing dia, dan Bapak itu memberikan kata iya di televisi ketika dikonfirmasi sama Bapak Jokowi. Ya, saya adalah dosen pembimbingnya. Tapi ketika dikonfirmasi oleh Roy Suryo, tidak ada nama dia. Terus kemudian di ijazahnya itu kan ada tanda tangan. Konon tanda tangan itu dipertanyakan sama putrinya katanya, yang di Australia. Itu bukan tanda tangan bapak saya katanya. Jadi apapun ceritanya itu tetap misteri. Terus kemudian pengacaranya kan anaknya Pak Otto sama Pak Otto, Wakil Menhukum HAM ya, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Mereka melapor, kita kira pertama kali melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, atau kita kira yang dilapor itu. Tapi setelah diperlihatkan sama Roy Suryo, laporannya itu tidak ada yang terlapor, pencemaran dan pidana, tapi terlapornya titik-titik kan gitu, tidak disebutkan nama-namanya. Artinya kan lirik. Kita pikir tadinya terlapornya nih Roy Suryo nih sama Rismon Sirait nih, entah siapa lah kan itu. Kemudian kalau kita pikir lagi mundur ke belakang 2 tahun lalu ya, atau 3 tahun lalu, sudah ada yang dipidana terkait dengan gara-gara membongkar ini ya. Sedemikian gencarnya mengenai ijazah beliau itu. Sekarang kalau ijazah beliau terbukti misalnya palsu, yang bermasalah siapa? Berarti kampus. Kemudian panitia gubernur, panitia wali kota, panitia presiden. Berarti kan tidak bisa dipercaya kan gitu. Kemudian dia mengakibatkan utang 8.500 triliun ya, atau kurang lebih 10.000 triliun selama dia presiden. Apakah kita bisa memohon bahwa hutang kita itu menjadi hapus gara-gara dia berbohong, Pak Jokowi ini? Misalnya hutang kita, misalnya tadinya 10.000 triliun menjadi dihapuskan gara-gara presiden kita misalnya berbohong. Itu perlu kajian juga. Jadi saya mengajak kalian berpikir, apa sih yang dikejar oleh masyarakat? Akhir-akhir gitu loh yang menjadi bahan pertimbangan. Kalau dikatakan pengalian isu, ini kan sudah 2 tahun lalu semenjak beliau presiden, sudah dikatakan ini kebohongan. Tapi 2 tahun riuh aja. Kemudian setelah dia pasca presiden baru membuat laporan di Polda Metro. Tapi Polda Metro mengatakan sama Baris Krim Polri ijazahnya sah. Kemudian Wakil Rektor UGM dan mantan yang disebut mantan-mantannya itu mengatakan sah. Alumninya sah, sekolahnya sah, dan sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan nama dia Mulyono. Ketika diwawancara, Pak Jokowi memang mengaku dulu namanya Mulyono. Kemudian nama Mulyono itu terlalu berat, katanya diganti jadi Jokowi. Benar apa tidak itu masa lalu lah. Tapi ada yang bilang Mulyono atau Hari Mulyono itu adalah adik iparnya dan sebagainya. Kita kan nggak tahu. Kalau saya, karena saya alumni terbaik, lulusan terbaik, itu jasa saya pajang di situ. Alumni terbaik, angkatan saya terbaik, lulusan terbaik dari Fakultas Hukum UKI. Setiap orang datang ke sini bisa ambil itu, karena memang saya lulusan terbaik dan saya bangga. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045,
yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, pada video kali ini tentu kita mendengar penyampaian dari cuplikan video sebelumnya tentang ijazah Pak Jokowi. Lagi-lagi ini ijazah Pak Jokowi ya. Karena saya sudah banyak sekali membahas di channel ini, saya nggak perlu lagi lah. Karena udah tiap hari tuh saya bahas seminggu ini ya. Nah, di sini kita lihat dari Slamet Purnomo ya. Kalau manusia normal, berarti manusia normal ya. Kalau manusia normal, 99% akan melakukan seperti Bapak Kamarudin. Bangga jadi lulusan terbaik dan sebagai pengacara terkenal. Ada apa dengan Jokowi? Seharusnya bangga lulusan UGM jadi presiden. Aneh, ijazah malah tidak diperlihatkan karena didesak boleh lihat tapi jangan difoto. Presiden paling aneh yang ada di dunia ini. Kalau ijazah andaikan palsu, apakah Jokowi masih dikasih pensiun atau diberi rumah yang telah dijanjikan mantan presiden itu? Di rejim Jokowi banyak orang-orang pintar tunduk di bawah ketiak orang pelangap-pelongo. Harusnya penyidik dan pengadilan minta Jokowi tunjukkan ijazahnya. Kalau diminta belum juga menunjukkan, maka mereka harus paksa Jokowi tunjukkan ijazahnya. Itu pun kalau mau memaksa. Tapi iparnya kan sudah bawa katanya ke pihak kepolisian untuk diselidiki. Tapi ya itu tadi, nyampe sana jadi berubah jadi fotokopi. Sudah banyak korban, waspada, uang hati-hati makan tumbal. Masalah ijazah palsu Pak Jokowi di luar negeri sudah tersebar. Jangan sampai nanti Indonesia ke Oscars ya. Segera Bapak Presiden mengambil alih masalah ini supaya cepat selesai. Karena rakyat menunggu kejelasannya masalah ijazah. Supaya tidak gaduh gitu ya. Yang dikejar kejujuran dan kebohongan itu yang sangat berharga bagi rakyat Indonesia. Ya sebetulnya ya soal ijazah oke lah gitu ya. Tapi kita mau kejujuran saja. Mau dibilang palsu atau nggak punya ijazah sih ya it's oke lah gitu ya. Tapi ya jangan sampai berbelit-belit seperti ini dong. Jadi ini kan jadi bikin gaduh, rakyat ribut-ribut soal ijazah ini, ijazah itu. Atau jangan-jangan sengaja dilama-lamahin, berbelit-belit, terlalu banyak drama gitu ya. Atau sengaja atau bagaimana? Nah ini yang menjadi tanda tanya dari banyak netizen yang saya baca. Kemudian tunjukkan saja ijazahnya, jangan mencari pembenaran kesana kemari. Semua orang tahu kalau Jokowi itu banyak bohongnya. Kasihan nanti semakin banyak rakyat terculimi kalau kasus ini tidak juga selesai. Kalau ijazah Jokowi harus dibuktikan sama yang menyuruh Jokowi tunjukkan ijazah aslinya. Semua penduduk masuk penjara dengan cara licik Jokowi, PKI yang biadab menguasai hukum, yang tidak becus berpihak sama Jokowi, penipu PKI yang maling. Akan tiba masa mulut dikunci, kata tiada lagi. Ingat, ajab tidak. Jika dunia bisa kau kuasai, akhirat kau tak bisa mengelak. Perlihatkan segera ijazah Pak Jokowi, jangan sampai ada korban lagi rakyat masuk penjara. Atau memang kegemaran Bapak memenjarakan rakyat atau mantan rakyat. Ini bukan ujungnya masalah hutang bisa lunas apa tidak. Tetapi yang kita dituntut kejujuran dari seorang negarawan, bahkan mantan pimpinan negara yang orang yang sepantasnya kita hormati dan kita junjung tinggi, kita teladani, jadi bukan orang ecek-ecek. Lah, kalau orang semacam itu sudah tidak bisa kita percaya alias pembohong besar, terus kita mau kemana negara ini dibawa? Apalagi kita ada indikasi Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya melalui anak-anaknya, bahkan mungkin menantunya juga. Harus mau jadi apa negeri ini? Negara bukan milik keluarga Jokowi dan bukan hadiah dari penjajah dahulu, tetapi negara ini hasil pengorbanan, darah keringat, bahkan nyawa para pahlawan kita, dan juga bukan hasil dari warisan orang tua Jokowi. Di mana letak peribahasa yang mengatakan bahwa dengan tanda kutip, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Jokowi dan rejim bukan hanya tidak menghargai pahlawan, tetapi merampok negara ini dengan pengorbanan para pahlawan. Ya. Bagaimana dengan kabar IKN yang katanya banyak investor asing masuk ke sana? Di mana investornya?
Gimana soal mobil SMK yang pernah dulu digembar-gemborkan? Bagaimana putusan MK yang bahkan dalam sejarah Indonesia tidak ada yang pernah melakukan seperti itu? Pemilu belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Mungkin dunia kali ya. Negara yang berdemokrasi, yang bapaknya presiden, anaknya maju jadi cawapres. Belum ada tuh teman-teman di Indonesia, baru di 2024 ya. Tapi kemudian kita lihat barangkali Pak Jokowi ya biar eksis atau gimana, kan kita nggak tahu, kita kan bisa berasumsi ke sana juga gitu ya. Nah, pengen kesorot kamera Jokowi itu pembohong, maka masyarakat tidak percaya. Waktu jadi wali kota ijazahnya DRS, yang benar yang mana? Makanya pembohong tak pembohong. Tolonglah Pak, selesaikan masalah ini. Nggak akan habis-habisnya ini Pak, berjilid-jilid sampai dengan malah ada yang dipenjarakan. Kalau Jokowi nggak juga mau memperlihatkan ijazahnya, saya yakin akan ada lagi yang akan dipenjara. Dianya saja yang dipenjara, jangan yang lain dong. Lah kan Pak Jokowi yang nggak menunjukin, kenapa orang lain dipenjara? Nggak boleh gitu dong. Tidak ada yang bisa masuk penjara kalau ijazah itu belum dibuktikan. Yang digugat ini bukan secara personal, personal juga sih sebetulnya ya. Tapi bukan Jokowinya yang digugat, tapi ijazahnya. Ijazah Pak Jokowinya gitu ya. Asli kagak tuh ijazahnya. Bukan Pak Jokowi dimaki-maki, bukan Pak Jokowi dihina, bukan Pak Jokowi dikata-katain tuh apalah gitu ya. Tapi ya ini ijazah Jokowi palsu. Itu aja ijazah. Ya kalau ijazahnya memang asli tunjukkan saja. Kalau tak punya asli maka apa teman-teman? Silakan Anda jawab saja lah ya. Mungkin dari saya itu saja lah. Jadi kalau kita mau lihat jejak akademik Pak Jokowi bagaimana, kita mendengarkan informasi berita-berita seperti apa, ya mungkin kita yang menyimpulkan, kita punya penilaian. Dan menurut pandangan hemat saya dalam logika berpikir, kalau memang punya asli, kenapa harus berbelit-belit? Kalaupun harus berbelit-belit, mungkin beliau ingin tetap eksis atau disorot oleh kamera. Bisa saja seperti itu, tapi saya nggak tahu, itu hanya asumsi saya saja. Kalau Anda mungkin punya pendapat yang lain atau perspektif sudut pandang yang berbeda, silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih, saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.